Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang ekonomi moneter Islam, yang dimana kita akan mengambil studi kasus terkait ekonomi moneter yang melanda Indonesia di tahun 1997 sampai 1998. Sebelum masuk ke dalam pembahasan videonya, di sini ada sebuah bagan yang berisi pembahasan-pembahasan yang ada di video kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke intro dan pembahasannya. Let's go! Konsep dasar ekonomi makro syariah. Ilmu ekonomi lahir pada tahun 1776, yaitu pada waktu ditulisnya buku The Wealth of Nations oleh Adam Smith, seorang ilmuwan asal Skotlandia. Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisiensi agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimalkan. Ekonomi makro mempelajari variabel ekonomi secara keseluruhan, seperti mengenai pendapatan nasional, kesempatan kerja atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau neraca pembayaran internasional. Beberapa aspek yang dianalisis teori ekonomi makro sebagai berikut. 1. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Perekonomian ini ditentukan oleh keseluruhan dalam perekonomian, meliputi pengeluaran rumah tangga atau konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan atau investasi, ekspor dan impor. Yang kedua, pengeluaran agregat. Masalah akan timbul apabila pengeluaran agregat tidak mencapai tingkat yang ideal, yaitu mencapai tingkat yang diperlukan untuk mewujudkan kesempatan kerja penuh tanpa menimbulkan inflasi. 3. Mengatasi pengangguran dan inflasi. Untuk mengatasi pengangguran dan inflasi, pemerintah menetapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah langkah pemerintah dalam mempengaruhi jumlah uang beredar atau yang disebut dengan money supply atau mengubah suku bunga. Adapun kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah mengubah struktur dan jumlah pajak serta pengeluarannya dengan maksud mempengaruhi tingkat kegiatan perekonomian. Ekonomi dalam Islam bermuara pada akidah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Capra, ekonomi makro Islam adalah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Adapun sumber karakteristik dari ekonomi makro Islam menurut Huda tahun 2008 adalah Islam itu sendiri meliputi 3 asas pokok yang secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak, dan asas hukum atau muamalah. Muhammad Rawasi Kal-Aji dalam bukunya yang berjudul Mabahis fil Iqtisad al-Islamiyah menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam dijabarkan dalam 3 hal. Yang pertama, mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam negara. Yang kedua, pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas tauhid, rububiyah, khilafah, dan tadkiyah. Yang terakhir, mewujudkan kesejahteraan manusia. Ekonomi moneter Islam. Pengertian ekonomi moneter Islam merujuk pada cabang ilmu ekonomi Islam yang mempelajari peran dan dampak uang dalam perekonomian. Seperti contoh, uang tidak hanya merupakan alat tukar, tapi juga memiliki fungsi lain yang mempengaruhi dalam menyusun kebijakan moneter dan mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
tanpa harus mengabaikan nilai keislaman. Ekonomi moneter Islam melibatkan analisis tentang bagaimana kebijakan moneter seperti mengatur suku bunga dan jumlah uang yang beredar, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas moneternya dengan memiliki sistem dan konsep secara Islami. Dengan mempelajari ekonomi moneter Islam, kita dapat memahami cara kerja sistem moneter dan mengidentifikasi implikasinya bagi perekonomian dalam taraf tidak keluar dari akidah dan ketentuan syariat. Tujuan ekonomi moneter Islam yang pertama, kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah memastikan tersedianya kesempatan kerja atau lowongan kerja yang memadai bagi masyarakat. Kebijakan moneter yang tepat dalam mempengaruhi tingkat pengangguran dan pertumbuhan lapangan kerja. Yang kedua adalah kestabilan harga. Tujuan mempertahankan stabilitas harga adalah akibat dari inflasi yang tinggi sehingga dapat mengurangi daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan moneter harus dirancang untuk menjaga stabilitas harga agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah neraca pembayaran internasional. Tujuan neraca pembayaran internasional juga berperan dalam menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional suatu negara, membantu mencapai keseimbangan antara impor dan ekspor negara, serta menjaga stabilitas nilai tukar mata uangnya. Ekonomi moneter.